Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk jamaah yang melaksanakan zikir maupun akan melaksanakan sholat sunnah. Kita akan memulai kajian Madrasah Cinta Ibu yang insya Allah kita selenggarakan kerjasama DKM Alfat Cisanggarung bersama dengan MTPG atau Majelis Taklim Telkom Group. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kehendaknya, berkat nikmatnya, Allah izinkan kita semua di siang hari ini dapat berkumpul. Diawali tadi kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, alhamdulillah. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti kajian Madrasah Cinta Ibu yang pada kesempatan kali ini akan disajikan oleh narasumber yang insya Allah expert ataupun pakar di bidangnya. Semoga ini bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah kita memiliki orang tua, terlebih khusus yaitu ibunda atau ibu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hari ini kita sama-sama coba belajar untuk makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan terlebih khusus tanda syukur kita kepada Allah yaitu menguatkan bakti kita kepada orang tua kita, terlebih khusus ibunda kita. Salat dan salam semoga tidak pernah terputus terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, guru dan teladan terbaik kita. Moga-moga kita semua yang hadir di sini menjadi bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaat nantinya insyaallah di hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sesaat lagi kita akan memulai kajian Madrasah Cinta Ibu dengan tema Ibu, Pilar Keluarga dan Madrasah Pertama. Seperti yang mungkin setiap tahunnya kita sama-sama kenal atau ketahui, tanggal 22 Desember infonya seperti itu ya. Di Indonesia katanya memperingati Hari Ibu. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengekspresikan, dan apakah memang Hari Ibu itu hanya satu hari gitu ya setiap tahun, atau setiap hari pastinya ya insya Allah. Dan pada hari ini insya Allah kita coba sama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kita biasa atau bisa memanggilnya Ayah D atau Ayah Dudit begitu ya. Saya izin membacakan sedikit profil beliau supaya kita sama-sama bisa mengenal beliau lebih jauh seperti itu. Ayah Dudit atau nama lengkap Dudit Setiadi, seorang suami dari satu orang istri dan ayah dari 4 orang anak. Lahir di ujung selatan Provinsi Banten, memiliki pengalaman aktivitas yang beragam, mulai dari marketer, trainer, aktivis NGO, dosen, dan beberapa aktivitas lainnya. Beliau memiliki moto hidup yang luar biasa, hiduplah dengan bahagia. Sedikit tentang aktivitas beliau. Beliau adalah pimpinan Basnas Kota Bandung dari tahun 2021 sampai 2026, dosen ataupun pengajar maupun pembicara. Kampusnya yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan kegiatan training maupun seminar parenting, keayahan, kesehatan mental, dan seterusnya. Beliau adalah pengurus dari Lingkar Ayah Indonesia 2025, berarti saat ini masih aktif. Kemudian aktivitas lainnya adalah Duta Kesehatan Mental, Duta Literasi Emosi, dan juga konselor di Lembaga Dandiah Care Center dari tahun 2020 hingga saat ini. Beliau juga founder gengayah.id, Abah Community, dan Smile Institute, dan sedang
belajar menjadi penulis begitu ayah, betul ya? Yang sedang atau sudah menyiapkan atau menyelesaikan satu buku solo dan buku 8 antologi seperti itu. Karya tulis beliau banyak, kemudian catatan-catatan ataupun inspirasi yang sudah pernah disampaikan seperti jeda, catatan pinggir pengasuhan anak, 32 mosaik kisah pengasuhan, aku begini, engkau begitu, TM aja, dalam banyak kisah, anger management for life, jodoh itu alif lam mim, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Moga-moga hari ini bisa memberikan banyak inspirasi kepada kita. Kemudian tadi disampaikan 1 orang istri dan 4 orang anak. Istri beliau Ibu Wita Sriwiyanti, dan Ananda ada 4 anak. Mutia Azkiatul Basama atau Muti atau Kia, Muyasar Nasir Al-Basam Ayash, Mufidah Alimatul Basamah atau Ilma, Muazzah Akilatul Basamah atau Akila. Alamat beliau di Terusan Neglasari, Jalan Negla Senang, Ujung Berung, Kota Bandung. Pendidikan terakhir pasca sarjana Magister Manajemen di ISTE Pasundan Bandung dan S1 Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama simak insyaallah pemaparan, sharing dan motivasi dari Ayah Dudit. Kami persilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubi yazdaadu imanan ma'al-iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfiz lahu ma janaha kulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim wa sadaqallahul karim. Alhamdulillah, puji dan syukur ayah, bapak, ibu sekalian, kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur yang pada hari ini alhamdulillah dengan izinnya bisa berkumpul setelah sholat pada zuhur. Semoga langkah kaki kita, kehadiran kita di masjid ini meringankan tatkala kita nanti berhadapan dengan malam di alam kubur. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu. Yang pertama, saya bukan ustadz, jadi nanti kalau tidak terlalu banyak dalil mohon maaf. Saya juga bukan seorang pakar keayahan, apalagi keibuan, sehingga nanti tidak terlalu banyak teori-teori yang disampaikan. Saya ketika dihubungi oleh kemarin ada yang kepopong gitu. Karena biasa saya ngobrol dengan para ayah gitu, ini untuk di hari ibu katanya cerita nama ayah gitu. Tapi insya Allah kita sama-sama data saya hadir ke sini tadi seorang ayah, seorang kepala keluarga, dan saat ini merasakan banyak keresahan sebetulnya, dan keresahan ini saya berbagi keresahannya dengan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin baik gitu, menjalani dunia ini insyaallah. Pertanyaan pertama akan saya lontarkan karena waktunya kita pendek, jadi maaf kita tidak pakai slide, mungkin nanti materinya sudah dikasih, tinggal dibaca saja. Pertanyaan awal saya, apa kabar ayah bunda? Baik, alhamdulillah. Tetap saya izin berdiri. Kalau ada orang ketemu lalu ngobrol di taros gitu, bertanya apa kabar, yang kita tangkap itu memang bertanya serius atau basa-basi? Jujur,
hampir sama di mana-mana ditaruh begitu ya. Basa-basi katanya gitu. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita merasa orang lain bertanya kepada diri kita tentang kabar basa-basi, pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak dan Ibu suka bertanya terhadap diri sendiri terkait kabar diri kita? Ada? Yang tadi pagi begitu bangun doa lalu naros gitu ke diri sendiri, wahai diri apa kabarmu hari ini? Ayo tuh Pak, jarang ya. Ketika kita ditanya orang lain kabar, kita menganggap itu adalah basa-basi, tapi ternyata seringkali kita pun tidak pernah bertanya serius kepada diri kita, merenung, bertanya gitu. Atau bahkan berterima kasih, sudah sekian puluh tahun diri kita kuat menghadapi etapa-etapa kehidupan yang kita lewat. Kayak naon tidak keibuan jadi kayak gini. Saya hanya ingin menggarisbawahi dari sekian materi yang di slide itu ada satu. Kan judulnya tadi menjadi ibu, apa kan? Lupa saya. Madrasah pertama dan pilar keluarga. Menjadi madrasah, menjadi berarti sekolah dan menjadi pilar kan harus kokoh ya. Ketika sekolah dan pilarnya tidak kokoh, yang terjadi ambrol. Sehingga pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah tadi bertanya diri bertanya kepada diri sudah ya. Lalu pertanyaan saya adalah ini akan melompat sebetulnya ketika mengajar atau bukan mengajar, kok saya jadi dosen. Ketika berkeluarga sehari-hari gitu ya. Kira-kira yang dibutuhkan oleh suami, oleh pasangan, yang dibutuhkan oleh anak kita itu apa? Pernah ngobrol itu saya. Yang dibutuhkan oleh pasangan kita dan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu apa sesungguhnya? Perhatian, kasih sayang. Kebahagiaan. Poinnya tadi ketenangan. Butuh biaya, butuh harta, iya. Butuh kasih sayang, iya. Tapi harus berdasarkan dengan ketenangan kita. Menjadi ayah yang tenang, menjadi ibu yang tenang, menjadi pasangan yang tenang. Jadi bagaimana kita akan menjadi tadi pilar yang kokoh? Bagaimana kita akan membuat sebuah madrasah yang kokoh ketika diri kita pun tidak tenang? Pasti putusannya akan burung musuh, bahasa Jerman namanya. Putusannya tergesa-gesa. Menyikapi sesuatu emosional, reaktif. Maka pribadi kita yang pertama untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, membangun keluarga itu adalah ketenangan kita. Di salah satu postingan saya di TikTok gitu, saya menyampaikan pertama satu poin, kala anak bertanya tentang seks. Ini kisah Pak. Ada seorang anak kelas 4 SD ketika ayahnya datang bertanya, ya seks teh apa? Kira-kira kalau bapak atau ibu tiba-tiba anak bertanya seperti itu, apa reaksi? Kaget. Si ayah itu Pak sama, langsung nge-rap, terang rap, langsung ngobrol dulu. Biasanya ibu-ibu kalau pagi-pagi itu nge-rap Pak. Bu ya, ada ini kursi di sini, sarapan dulu di sini, itu gitu kan. Ayah juga sama. Kamu tahu dari mana, untuk apa pertanyaan itu? Langsung dia tidak tenang dulu, tidak mengasih jeda. Akhirnya anaknya itu menangis. Lalu ketika udah tenang, bapaknya tenang juga bertanya. Anaknya mengatakan, ayah, ada tugas. Ketika ditanya tentang name,
Oh itu nama, aku tulis. Lalu ada kelas, oh itu kelas. Tapi ketika ada seks, aku tidak tahu seks itu apa. Berarti kan jenis kelamin sebetulnya. Sementara orang tuanya udah pikir kemana-mana tuh, kalau udah overthinking. Jadi ketenangan. Baik, kita kembali ke laptop. Bapak Ibu, kalau kita berbicara posisi ibu tadi katanya, posisi ibu di Al-Quran udah tahu ya, semuanya saya yakin, bahkan hadis juga sudah pada hafal. Ibu disebutkan 3 kali lebih banyak dari bapak. Maka buat saya momen hari ibu itu bukan sekedar ucapan, ya. Lebih dari itu, momen hari ibu adalah muhasabah, refleksi diri kita tentang peran agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di tengah gempuran media sosial, ya, di tengah gempuran tsunami informasi, maka kita nampaknya harus kembali kepada 2 identitas kalau ibu ya. Kedua identitas ibu, yang pertama tadi menjadi tema pilar keluarga, dan yang kedua adalah madrasah pertama. Ini sesuatu yang penting kita terus gaungkan, terus refleksikan, terus evaluasi tentang perannya. Saya berapa lompat aja ya. Nah, ketika ayat yang mengatakan di surah Luqman di ayat 14, silakan ibu bapak dicari nanti, menekankan kepada wahnan ala wahnin, bahwa ibu-ibu itu ketika mengandung kita itu kelemahan dan kelemahan, menunjukkan, kata beliau, menunjukkan bahwa pengorbanan ibu itu bukan soal materi, tapi terkait dengan nyawa, bahkan fisik. Sehingga disitulah kenapa akhirnya ibu layak menjadi pilar bagi, atau pilar utama bagi keluarga. Karena ini pilar gitu ya. Ya tadi, yang pertama yang harus dikuatkan adalah ibu-ibu sendiri juga, atau ibu sendiri itu harus kokoh, selesai secara pribadi. Jadi tadi bagaimana ibu tenang, bagaimana ibu terus mengupdate diri, bagaimana ibu juga senantiasa membahagiakan diri. Karena ketika ibu bahagia, maka itu berpengaruh ke pasangan dan anak-anak, akan berpengaruh. Ketika ibu rungsi, itu juga berpengaruh kepada pasangan dan anak-anak. Maka bapak-bapak silakan membahagiakan ibu-ibunya supaya tidak rungsi. Mungkin ibu-ibu perlu mengambil jeda. Ya, di sini ibu-ibu bekerja ya. Ada ibu-ibu yang di rumah juga, dia 24 jam di rumah juga sama berat. Kita harus mengambil jeda, minta pasangan kita menjadi jeda ya 10-15 menit untuk sekedar mungkin hanya menikmati kopi, menikmati teh, merefresh dirinya. Kenapa? Karena teko yang kosong tidak mungkin mengeluarkan air. Baterai yang lemah tidak mungkin bisa mengecas atau memberikan energi kepada yang lain. Maka itu terus harus dibangun tadi. Kenapa akhirnya pertanyaan awal saya itu adalah tentang apa kabar. Bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola hati kita agar lebih tenang, agar lebih powerful. Ketika ibu sebagai pilar keluarga, minimal ada 3. Yang pertama tadi, manajemen emosi.
Ketika menjadi pilar, pilar itu harus kokoh. Apa yang harus dilakukan? Manajemen emosi. Harus bisa mengelola emosinya. Karena apa? Karena kita bisa bayangkan bangunan yang mega, mungkin orang akan ya bangunan inilah, bangunan gedung sate di sebelah, memuji mungkin arsiteknya, memuji catnya, memuji warnanya, gitu. Bisa jadi catnya yang indah itu adalah anak-anaknya yang lucu, gitu. Saya tulis di sini. Gitu. Atapnya yang tinggi itu adalah ayahnya yang sukses, gitu, atau suaminya yang sukses. Seketika itu akan hancur ketika pilarnya rapuh. Sehingga yang pertama yang dilakukan agar menjadi pilar, ibu harus bisa mengelola emosi. Karena itu adalah jantungnya. Itu adalah jantung rumah. Jadi semacam ibu itu termostat ya, di rumah itu. Tadi ketika ibu bahagia, seisi rumah bahagia. Ketika ibu rungsing, seisi rumah kebagian gitu ya, rungsing lagi. Karena dampaknya. Itu yang pertama. Kata Bu Iji kan ya. Dua slide beres berarti. Tapi nggak ada lagi, saya dari sini mau 17 slide. Makanya dibagiin ya, dibaca. Tapi hanya poin-poinnya aja di slide. Yang kedua, saya tadi manajemen emosi ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena banyak sekali tadi ketika amigdala kita di hijack, gitu ya. Ketika kita terjadi di sekitaran kita, respon kita jadi jelek. Maka kalau saya juga sama Pak tadi, masih terus belajar. Ketika anak melakukan sesuatu, tipsnya biasanya untuk mengemosi saya adalah jeda 3 detik aja. Saya tidak langsung merespon. Berhenti dulu, tenangin dulu, tarik nafas. Oke, apa baru? Contohnya tiba-tiba anak bilang, ayah aku boleh ngomong nggak? Saat mau ngomong apa? Ayah tidak sayang aku ya. Sampai bidama banyak, capek kene gitu. Langsung begitu datang begitu. Oke, tarik nafas dulu Bu. Tenangkan, baru kita divalidasi. Gitu. Tidak sayangnya menurut Dede, si bungsu nih kadang-kadang apa? Ternyata ada janji sayang tidak tertunaikan. Contohnya kita janji kemarin bawa apa gitu, tidak tertunaikan. Kalau kita tadi tidak tenang, pasti itu sayang naon lagi sampai cepet gawe gitu. Wah, itu langsung tuh ngerep deh jadi gitu. Maka tadi manajemen emosi itu penting. Punten. Beberapa yang konsultasi, contohnya yang ada terkait dengan LGBT dan sebagainya. Salah satunya adalah tadi ayah yang tidak bisa menahan emosinya sehingga dia luka dirinya, luka rasa. Atau lagi ngetren sekarang dulu luka pengasuhan. Dan rata-rata Pak itu dengan ayahnya. Atau ada yang perempuan, kenapa? Karena dia melihat ibunya disiksa. Dan dia memutuskan tidak dengan laki-laki. Ini rilisnya cukup panjang, rilis emosi. Atau yang lain, ini cerita nih. Saya karena jam segini itu udah jam-jamnya ini, saya banyaknya cerita aja lah. Ini Bu, kenapa manajemen emosi itu penting? Jangan-jangan juga ada silau, ada bayangan masa lalu kita yang membuat kita kepada anak kita tidak menjadi rumah yang kokoh tadi. Ada seorang ibu konsultasi, Bu, Pak, saya itu heran, anak saya itu ada 2.
Yang pertama 14 tahun, yang kedua beda 3 tahun berarti 9 ya. 11 tahun. Ya maaf bukan 10. Saya yang pertama 10, yang kedua berarti 7, beda 3 tahun. Dia menyatakan kepada anak yang pertama, kenapa saya tidak, ini ibu-ibu loh, kok tidak lepas untuk meluk itu? Dia tidak, kok nggak nyaman memeluk anaknya. Tidak senyaman dia memeluk anak yang kedua. Seolah-olah ada yang mengganjal, dia juga nggak ngerti kenapa. Dan itu udah berlangsung 10 tahun loh. Anaknya udah 10 tahun. Akhirnya kita tracing satu-satu, ketemu ternyata poinnya. Ketika si ibu ini mau melahirkan, ya bapak-bapak, hanya ibu-ibu yang bisa merasakannya. Yang sudah melahirkan, Karos punya terasa kalau mau melahirkan seperti apa? Ketika anak mau lahir, kondisinya tiba-tiba dia mendengar mertua perempuannya menyatakan, "Neng, ulah oboan. Anak-anak ibu mah teu aya nu ogo, ngalahirkeun mah langsung." Ternyata ucapan itu yang membuat dia dalam kondisi mau melahirkan kan sakit gitu. Dia mendengar nyampol tuh di otaknya. Dan setiap dia melihat anak pertamanya, yang muncul itu adalah bayangan mertuanya dan kalimat tadi. Coba bayangkan, anaknya tidak tahu menahu, Pak. Tidak bersalah. 10 tahun anaknya nggak bisa dipeluk oleh ibu kandungnya sendiri. Akhirnya diterapi, alhamdulillah selesai. Dia nangis karena baru saat itu bisa memeluk anaknya dengan sepenuh hati. Makanya tadi yang pertama, kenapa manajemen emosi ini penting. Jadi kita harus rilis, tuntaskan problem-problem yang ada dalam diri kita. Ketika tadi ingin menjadi madrasah yang kuat, menjadi pilar yang kokoh. Yang kedua, sebagai perangkat hubungan. Kenapa? Karena biasanya ayah sibuk gitu ya, urusan pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Anak dengan dunianya sendiri, sehingga ibu harus menjadi jembatan komunikasi antara ayah dengan anaknya agar bonding ini terbina dengan baik. Yang ketiga, kita percepat manajemen kehidupan. Jadi ibu, manajer kehidupannya. Ibu seorang manajer kehidupan. Artinya apa? Ibu kan berkait dengan urusan gizi anak, gitu ya. Menteri Kesehatan, ibu deh. Jadi Menteri Keuangan. Jadi Menteri apa, Bu? Menteri apa? Menteri SDM, gitu. Menteri Pendidikan, kadang begitu ya. Semuanya gitu, urusan sekolah anak, urusan ini uang harus taruh ke mana gitu kan. Anak-anak gizi makan apa begitu. Maka ayah benar gitu ya. Di posisi tadi kata Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatu ibaiti zaujiha wa mas'ulahu an ra'iyatihi. Dan seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan salah satu pemimpin itu menjadi merujuk kepada peran ibu itu menjadi madrasah pertama, menjadi pendidik anak-anak. Maka yang kedua kan tadi menjadi pilar udahnya, kan pendek-pendek. Yang kedua menjadi madrasah. Ibu sebagai madrasah pertama. Yang pertama sebagai apa? Sebagai ibu adalah kan pengatur kurikulum di rumah. Karena madrasah, sekolah. Ibu ada gurunya.
Kurikulumnya apa? Kurikulumnya adalah iman dan adab. Kurikulumnya iman dan adab, dan itu harus terapkan semenjak kecil kepada anak-anak kita. Punten saat ini mungkin di sini berbagai ini kan ya, secara usia ada yang gen boomer masih ada, juga gen Z berarti ada kan ya. Interaksi pasti kadang punten. Saya melihat beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa anak-anak sekarang itu niradab. Kota Bandung itu nampaknya jarang sekarang anak-anak yang lewat itu, jarang ya, tidak semua tapi jarang kita menemukan. Ketika lewat di depan, punten sampai membungkuk. Itu kan adab kita di Pasundan, di Tatar Pasundan. Maka dari rumah inilah penting. Pertama, ibu menjadi guru, menjaga kurikulumnya ada keimanan dan adab. Kurikulumnya iman dan adab. Makalah mencari. Yang kedua, sebagai madrasah itu adalah ibu harus menjadi tempat atau membangun rasa aman buat seluruh anggota keluarga. Secure attachment. Dan yang ketiga adalah filter zaman. Filter zaman. Bagaimana sekarang tadi serangan-serangan media dan sebagainya begitu banyak pada kita. Oleh karena itu, karena ibu adalah sekolah, jangan dilupakan, dan bapak-bapak juga jangan melupakan. Harus bersinergi dengan mudirnya, dengan kepala sekolahnya. Ibu adalah madrasah, yaitu gurunya. Ayah adalah kepala sekolah, mudir-mudirnya. Berarti tugas ayah itu punten. Kenapa kemarin saya agak rame gitu menyampaikan gerakan ayah mengambil rapot. Ya, karena punten Pak, Bu, pengalaman Abdi dari anak PG sampai yang SMA saat ini, saya selalu membawakan rapot. Dan paling biasanya pasti jadi paling pantasnya. Karena nusannya saya ibu. Tapi sekarang udah berubah nih, alhamdulillah. Anak ketiga Pak Ji, Pak saya Gen Z itu atau itu udah berani itu Pak bawa. Tapi waktu angkatan saya, karena saya mengenai generasi X ke hadap itu gitu, hampir ke milenial, itu jarang. Apa waktu anak yang pertama. Karena di kita menganggap ada pemilahan seolah-olah urusan pendidikan mah urusan indungna, sekolah gitu. Bapak nama urusan biaya sekolah. Sementara tadi betul dalam Al-Quran mengatakan, dalam hadis mengatakan bahwa ibu disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW baru bapaknya. Bukan berarti peran ayah tidak penting. Tapi ingat dalam Al-Quran 14 kali disebutkan dialog antara ayah dan anak. 14 kali ya berdasar. Saya lupa. 7 kalinya 11 ya. Maka dibuka ya. Intinya lebih banyak dialog antara anak dengan anak. Dengan ibu hanya 1 kali. Artinya peran tadi membangun sekolah itu, sekolah kita di rumah sebagai madrasah, dan menjadi pilar itu bukan hanya tugas ibu-ibu sebetulnya. Tugas bersama. Kalau Bu dan saya di komunitas Ayah Asi itu, kalau bikinnya bersama, didiknya juga bersama. Ya. Itu teman-teman Ayah Asi kan buat kaos itu, bikinnya bareng, didiknya juga bareng. Gitu. Jadi ayah di sini ketika tadi ibu jadi madrasah, berarti ayah kan yang membuat visi. Ini sekolah mau dikemanain gitu. Kan kepala sekolah. Ibu betul membuat kurikulum, tapi dikasih kisi-kisinya sama kepala sekolahnya itu ayah. Kita mau ke sana, ini kisi-kisinya, targetnya apa? Sehingga betul di rumah menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah perdana. Nah sekarang mari ini para ayah, walaupun kita bahasanya ibu, ayah atau kakek. Negara kita katanya pada yang ketiga negara
lapar ayah nomor 3 di dunia, atau bahkan kemarin nomor 1. Jawa Barat, paderlessnya hasil riset Kementerian Keluarga dan Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Keluarga, baru beberapa hari lalu saya diskusi dengan salah satu dari kementerian, menyampaikan Jawa Barat itu berapa persennya? Saya lupa pastinya, tapi cukup besar angka paderless. Angka ketiadaan peran ayah di rumah. Dan berbicara keayahan itu biasa memang berbicara kita menjadi minoritas, Pak. Dan bapak-bapak pun dari sini siapa yang dalam 1 tahun sengaja ikut seminar parenting 10 kali ya Pak? Gak ada ya? Bahkan mengajakin sekali lagi karena jarang. Kenapa Bu? Yang terang alasannya. Saya riset kecil-kecilan, nggak tahu ini bapak-bapak sama atau enggak. Saya riset bukan riset yang, tapi riset kecil-kecilan bertanya kepada beberapa sekeliling saya. Kenapa bapak-bapak tidak mau datang ke sekolah kadang, tidak mau ikut pelatihan parenting? Satu Pak, sok ini pas datang sok disalahkan wae. Udah di rumah disalahin istri, gitu. Di kantor disalahin atasan, gitu ya. Pas datang ke parenting disalahkan, ini salah bapak nabrak lagi. Satu, yang kedua, memang bapak-bapak kayak untuk berbicara tentang keayahan itu tidak bisa dengan seminar, kayak harus gaya laki-laki. Betul. Saya itu dengan ini di jalan apa itu PH Mustafa itu ada bengkel, di situ ngobrolnya lebih masuk begitu dan lebih terbuka di sana, teman-teman bercerita tentang tantangan yang dihadapinya daripada di tempat yang formal. Maka di Kota Bandung ini bisa beringat-ingatnya, abdi nggak jadi namanya Abah Community, namanya terimaan dengan namanya obatan. Obat. Karena saya jadi pembicara di sekolah ayah 3 angkatan di dinas, di salah satu dinas, 1 angkatan 30, berarti sudah ada 90 duta ayah di Kota Bandung. Jadi sekecamatan tiru, sekecamatan 3. Tapi kalau hanya setelah itu selesai ngapain? Akhirnya salah satunya kita bikin namanya Abah, Ayah Berdaya, Ayah Hadir. Sebenarnya yang ngobrol tentang itu aja, keresahan-keresahan kita terkait dengan tantangan tadi, dan menguatkan ibu sebagai madrasah yang pertama. Jadi beringat ini mangga gitu. Tapi launching lebih kemarin Agustus, saya sudah launching sih dari wong nanti. Obrolannya yang ngobrol ya Pak, istimewa, jalan-jalan sambil ngobrol gitu aja. Dan tadi kalau disebutkan di biodata saya Lingkar Ayah Indonesia pun kalau ini nasional itu juga sudah lama didirikan. Alhamdulillah sudah ada dari Aceh sampai Papua. Ada sekitar 90 penggiat keayahan dari Aceh Papua, dari 4 angkatan, 4 batch yang ada. Tapi tadi kita tidak ingin, memang kita bentuknya gerakan. Namanya gerakan seorang dua orang yang jalan begitu. Karena yang kita bangun adalah bagaimana membangun para ayah ini sadar akan peran keayahannya. Punten sekarang anak-anak laki-laki yang siap nikah semakin mundur, semakin menua, bukan mundur, maju berarti ya. Jadi kamu ada yang menikah 21 tahun Pak? Ada? Ada ya? 21 tahun ada. Sekarang ini laki-laki ada yang siap nikah itu udah bahkan 30 tahun baru siap, baru persiapan pernikahan. Artinya apa? Ada kekosongan berarti. Sehingga kalau berbicara tadi keluarga, berbicara rumah, berbicara madrasah, banyak ternyata elemennya. Sehingga ketika kami berkumpulkan ini bagian ayah itu kumpul dan mikir kurang tertib mana, mulai lagi. Karena saking banyaknya, sehingga apa yang bisa kita lakukan aja dari mana? Yang kecil yang bisa kita jangkau. Terkait apa tadi? Kalau berbicara akhirnya kekokohan keluarga, ketahanan keluarga, itu tidak hanya bisa bicara tentang ibu-ibu. Dan saya tidak harapkan hari ibu itu ramai, selamat hari ibu, hari itu udah beres. Hari ayah
selamat hari ayah selesai enggak. Kita jangan terjebak kepada seremonial. Tapi intinya adalah bagaimana menguatkan peran ibu, menguatkan peran ayah. Tadi ada obrolannya hari ayah mah kapan ya? Setiap hari ya hari ayah, setiap hari ibu. Lalu setiap dinner dulu nyiapin hadiah nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi akhirnya karena terus jam hiji kan pada darah beli kan, pada darah beli. Akhirnya saya pesan untuk ibu. Ada 2 pesan di akhir. Pesan untuk ibu yang pertama adalah jangan lupa merawat diri, Bu. Jangan lupa untuk terus merawat diri. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Anda tidak bisa menuangkan air di teko yang kosong, maka bahagiakan diri Anda sendiri. Agar bisa apa? Agar bisa membahagiakan anak dan suami. Dengan cara yang sederhana, tidak mesti healing di mana-mana gitu. Healing gitu ya namanya. Healing bahasa Sunda gitu ya. Healing kan itu ya, nyingkir dulu, mintain lah 10-15 menit, menikmati, biarkan anak-anak ini cucian, kumbahan gitu, udah serahkan dulu ke pasangan gitu. Ya. Kita 15 menit untuk itu yang pertama. Jangan lupa merawat diri. Merawat diri bukan hanya merawat diri secara look, fisik, tapi merawat diri tadi tentang kabar diri kita itu ditanya tiap hari, dikuatkan. Yang kedua, kepada ibu-ibu saya pesan senantiasa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tugas ibu itu berat, mustahil diurus sendirian tanpa kekuatan doa. Ya. Apapun menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka senantiasa konekkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu disambungkan dengan Allah. Apapun, sekecil apapun masalah, sekecil apapun tantangan yang kita hadapi. Ya. Sampai sekecil begini, kadang kita kan ketika kita sakit, yang ribut pertama kita cari apa? Obat dan dokter. Kadang kita lupa ketika kita sakit, pasrahkan dulu pada Allah Subhanahu wa taala, baru kita mencari obat dan dokter. Jarang ingat lagi. Tapi kaitkan dulu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mau sembuhkan, dan itu baru kita ikhtiar. Itu kepada ayah, kepada ibu. Nah, kepada bapak-bapak, pesan untuk ayah dan anak-anak, karena saya juga ayah juga anak ya. Pasti bapak-bapak juga, dan ibu-ibu juga, ibu dan ayah, tapi juga anak dari ayah dan ibunya kan begitu. Yang pertama, hadiah terbaik untuk ibu itu bukan emas atau bunga, melainkan waktu istirahat. Maka tadi kasih waktu istirahat buat pasangan kita. Apresiasi verbal, ucapan terima kasih, gitu ya. Dan perlakuan yang lembut. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, aku adalah orang yang paling lembut kepada keluarga. Yang kedua, pesan untuk ayah dan anak-anak, jadilah pendengar yang baik untuk segala keluh kesahnya. Jadi kadang-kadang para ayah, ibu-ibu itu nggak perlu dikasih solusi, cukup didengarkan. Begitu kita datang, tidak mungkin ya atas sudah, itu juga udah. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh dia adalah orang yang mendengar, bukan butuh solusi. Kalau kita mah gitu kan Pak ya, ada masalah, kita narik diri, berkontemplasi, cari solusi ya, gitu. Kita akan cerita laki-laki setelah masalah saya selesai, baru cerita ke istri, gitu, ke pasangan. Kalau istri kan begitu ada masalah langsung ribut, gitu. Butuh teman. Dan yang dibutuhkan adalah dia hanya untuk meluapkan aja ini perasaan. Dan tugas kita siapkan telinga, dengarkan. Terus beres atau terus. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak terstruktur dengan baik. Tadi orang ngobrol-ngobrol dari mana gitu. Dan sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan karena waktunya hanya 40 menitan begitu.
ya tidak bisa banyak. Jadi saya lompat-lompat aja, lompat-lompat saja. Intinya bahwa yang pertama di momentum tadi ya beberapa bulan sebelumnya kan hari ayah, berikutnya hari ibu. Tentunya yang pertama hari-hari itu tidak sekedar perayaan, tapi bagaimana kita esensinya terus kita lakukan day by day, setiap hari kita lakukan. Yang kedua, sama-sama kita menyelesaikan PR diri kita masing-masing ketika ingin membangun sekolah dan menjadi pilar yang kokoh buat keluarga kita. Selesaikan diri kita dulu. Mungkin ada PR-PR, ada masa-masa lalu yang membuat kita tidak nyaman, tuntaskan dulu. Salah satu saya membuat adalah menuliskan itu buku itu yang Anger Manager for Life kan. Itu buku isinya adalah buku penyembuhan diri penulisnya. Proses dia menyembuhkan diri, termasuk saya juga punya masa lalu. Proses menyembuhkan diri dibukukanlah gitu untuk bisa dibaca ulang sebagai referensi. Itu saja mungkin. Di sesi ada apa gimana? Sekitar 5-10 menit ya, mungkin boleh di sesi. Oh gitu. Ada jawab gitu saya. Baik, dipersilakan dari jamaah sekalian, baik Bapak atau Ibu, Teteh, kan ada yang ingin ditanyakan dari yang dipaparkan maupun hal lain terkait tentang ayah maupun tentang ibu yang mungkin ingin didiskusikan. Dipersilakan, mungkin ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, perenungan. Baik, kalau boleh saya sedikit ayah. Ini titipan sih sebenarnya. Baik dari saya pribadi juga termasuk. Suka ada yang bingung katanya, ayah. Ketika misalnya di antara orang tua kita sudah ada yang tidak ada gitu ya, atau sudah berpulang, ada yang kesulitan katanya untuk berbakti kepada orang tua buat orang tua yang sudah tidak ada. Kalau yang masih ada mungkin baik secara bakti jasa, bakti pengabdian dirinya gitu ya kepada orang tuanya, atau bahkan ya hal-hal lain yang mendukung baktinya, yaitu memberikan materi dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Nah, bila orang tua kita sudah tidak ada, khususnya ibu kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan tetap bakti kita sebagai anak kepada orang tua, khususnya ayah dan ibu kita, agar tetap bisa diberikan gitu. Kan ada juga ya hal-hal yang ternyata walaupun kita sudah tidak ada, mengalir tetap bisa dilakukan gitu baktinya. Boleh mungkin di-share atau disampaikan. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, kalau orang tua itu tidak ada adalah doa. Salah satu bentuk bakti kita adalah kita mendoakan yang terbaik buat ayah ibu kita. Dan itu adalah kata Rasulullah SAW mengatakan kan, ketika manusia di ujung atau meninggalkan hanya 3 yang terus mengalir setelah segera waladi solehnya ulah, anak soleh dan yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Mungkin akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana orang tua yang tidak punya anak kan ada anak? Ini menarik Pak. Di situ bahasanya walad, bukan ibnun. Jadi bisa anak buah, bisa anak asuh, kan? Kalau ibnun berarti kan anak biologis. Pilihannya di situ waladun sholihun, bukan ibnun sholihun. Maka bagi kita mungkin yang sampai hari ini jika ada belum memiliki turunan, bagaimana kita ingin menginginkan hadis itu? Tenang, ya sebanyak-banyak mendidik anak gitu. Ya, sementara anaknya kita yang bisa terbaik tadi yang pertama mendoakan bentuk bakti kita. Yang kedua, melanjutkan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara ayah ibu kita. Melanjutkan silaturahmi. Terus menjaga silaturahmi dengan mereka.
Yang lain yang bisa kita lakukan adalah mungkin bisa beramal mengatasnamakan mereka juga. Ya, sedekah atas nama ibu, sedekah atas nama bapak, wakaf, buat bentuk kita kan kita tidak bisa memberikan kalau materi tidak bisa. Itu mungkin tiga hal mungkin yang bisa kita lakukan. Siap. Baik. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ayah Dudit ya. Menarik dan luar biasa nih. Tapi memang benar ya, waktu yang terbatas nih, mungkin Pak Iwan ke depan kayaknya perlu dilanjutkan dengan program lainnya mungkin ya, terkait kajian tentang orang tua, ayah, anak, kemudian parenting dan lain-lain ya, Ayah Dudit ya. Dan memang betul sebagian dari kita mungkin sama, sebagiannya memiliki keresahan terhadap situasi kondisi yang ada saat ini. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak ada keresahan tersendiri. Kita pun mungkin saat ini menjadi anak yang boleh jadi berapa lama, berapa waktu kita bersama dengan orang tua kita, tapi kita ternyata baru menyadari kita belum bisa memberikan bakti yang terbaik untuk orang tua kita, baik saat masih hidup, bahkan ketika sudah tidak ada kita baru sadar, insya Allah ini saya belum memberikan bakti saya, ini gimana caranya dan seterusnya. Tapi insya Allah moga-moga dari pertemuan hari ini memulai kembali ya Ayah ya, kita memulai kembali untuk bisa memberikan bakti terbaik kita untuk orang tua kita, khususnya ibu kita. Dari yang dipaparkan oleh Ayah Dudit tadi, tugas peran ibu banyak banget ya para ayah, akang, pak. Jadi mohon bantuannya, rumah kita atau madrasah kita itu harus dibantu oleh kepala sekolahnya juga. Guru-gurunya tidak bisa atau nggak mungkin sendirian mengelola sekolah. Pastinya harus ada kepala sekolah yang membantu atau mensupport. Dan anak-anak, nah kita semua sebagai anak-anak sama ya, jangan merasa atau jangan berpikir bahwa itu mah tugas orang tua. Justru anak-anak di sini juga, walaupun kita sekarang sudah punya anak juga gitu ya, tapi peran dan posisi kita sebagai anak terikat terkait ya ayah ya, bahwa ketika kita saat ini sudah sadar, banyak sekali yang sudah orang tua berikan kepada kita, bahkan mempertaruhkan nyawa tadi ya, wahnan ala wahnin, benar ya, sangat-sangat kesusahan pada saat mengandung, sampai syukur-syukur jika melahirkan kondisinya masih hidup. Sebagiannya lagi ketika melahirkan bahkan harus memilih, atau bukan harus memilih, akhirnya ditakdirkan hanya apakah anaknya yang masih hidup sendirian atau bisa bersama-sama dengan anaknya melahirkan sehat juga. Kita punya kewajiban untuk berbakti. Di antaranya tadi disampaikan minimal dengan doa kita, dan gak boleh putus doanya. Walaupun orang tua juga masih hidup, berdoa. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, lanjutkan berdoa. Dan hadiah-hadiah lainnya atau bakti-bakti lainnya bisa kita berikan yang sesuai dengan disampaikan oleh Ayah Dudit tadi. Insya Allah ibu yang tenang, ibu yang bahagia, insya Allah rumahnya juga tenang dan bahagia. Sakinah untuk ibu, insya Allah sakinah juga untuk keluarganya, baik ayahnya atau suaminya dan juga anak-anaknya. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk ibu-ibu kita. Dan untuk para ibu, ada pesan tadi, yuk bahagiakan diri, kita rawat diri, dan jangan khawatir, ada Allah. Kalaupun misalkan mungkin suami kita masih jet lag gitu ya, anak-anak juga masih jet lag, buat support kita, ada Allah. Buat para ayah, buat para anak, ibu atau istri kita, perannya luar biasa berat banget. Jangan berpikir ini semua urusan mereka, urusan dia. Kita yang menjadi support system, dan kita juga yang menjadi, kalau yang ayah atau suami, sebagai kepala sekolah dari madrasah untuk rumah kita, insya Allah. Itu mungkin yang bisa disajikan di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk menutup majelis kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan kajian-kajian selanjutnya dari Al-Fat. Stay tune untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Begitu ya Pak Iwan ya. Insyaallah kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun untuk semuanya. Buat jamaah sudah disiapkan makan siang sebelum nanti menuju ruang kerja masing-masing, karena belum makan dan sudah ada makan siangnya. Silakan untuk diambil di meja yang telah disiapkan. Hatur nuhun untuk semua jamaah yang berhadir. Amin. Ustaz.
Zoom dulu.